Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Ibda Almira Sabira dalam program Bayangkara Inspiratif. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sosok-sosok anggota Polri yang menginspirasi, memiliki prestasi, dan tentunya membanggakan institusi Polri. Aibda Rodi, Babin Kamtibmas Desa Juking Panjang, Polsek Murung, Polres Murung Raya, Polda Kalimantan Tengah menginisiasi program Bajaka atau Babin Kamtibmas Penjaga Aksara. Giat tersebut untuk memerangi buta aksara dan menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat di wilayahnya. Selain itu, ketika terjadi banjir di wilayah binaannya, Aibda Rodi juga terjun langsung membantu warga. Untuk mengurangi jumlah warga buta aksara di wilayah binaannya, Aibda Rodi Babin Kamtibmas Desa Juking Pajang, Polsek Murung, Polres Murung Raya, Polda Kalimantan Tengah menginisiasi program Bajaka atau Babin Kamtibmas Penjaga Aksara. Dalam pelaksanaan program Bajaka, Aibda Rodi melakukan sambang dengan mengendarai motor dinasnya ke rumah warga. Selain itu, Aibda Rodi juga menghampiri anak-anak yang sedang bermain dan mengajak mereka untuk membaca buku. Motor dinasnya yang sudah dimodifikasi dengan berbagai tulisan dan gambar menarik minat anak-anak untuk mendekati motor Pak Babin yang dipenuhi oleh buku. Dalam pelaksanaannya di lapangan, Aibda Rodi menemukan adanya anak-anak sekolah dasar yang mengalami kesulitan dalam membaca, sehingga program Babin Kamtibmas Penjaga Aksara atau Bajaka ini benar-benar dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu anak-anak yang belum bisa membaca. Dengan tingginya antusiasme anak-anak, remaja, serta warga untuk membaca buku, selanjutnya pemerintah desa bersama warga berinisiatif untuk membangun rumah baca bagi masyarakat Desa Juking Pajang, sekaligus dijadikan rumah dinas Babin Kamtibmas. Selain membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam membaca, program Bajaka juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi masyarakat serta mencerdaskan anak bangsa melalui buku-buku yang tersedia di dalam rumah baca, yakni meliputi buku pelajaran tingkat SD, SMP, SMA, dan buku cerita anak-anak. Sumber dana dalam pembangunan rumah baca tersebut berasal dari anggaran dana desa, sedangkan fasilitas rumah baca seperti meja, lemari, dan kursi bersumber dari hasil penjualan 1 unit sepeda motor pribadi milik Aibda Rodi. Sementara untuk buku-buku di rumah baca bersumber dari perpustakaan daerah dan bantuan dari pemerintah pusat. Selain peduli dalam bidang literasi, Aibda Rodi juga turut membantu warga desa Juking Pajang ketika terjadi bencana banjir. Dengan menaiki sampan, Aibda Rodi memantau langsung kondisi rumah-rumah warga yang terendam banjir. Banjir. Tidak hanya memantau kondisi banjir menggunakan sampan, Aibda Rodi juga turun langsung ke area banjir untuk membantu proses evakuasi warga. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pemberantasan buta aksara di Desa Juking Panjang, kali ini kita telah terhubung dengan Aibda Rodi dan Kasat Binmas Polres Murung Raya, Ibtu Heri Purwanto. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang Ibu. Baik Bapak, kita ke Aibda Rodi terlebih dahulu. Apa yang melatar belakangi Anda menginisiasi program Bajaka di wilayah binaan Anda? Baik Ibu, selamat siang. Jadi kenapa saya sampai mendirikan program Bajaka ini? Jadi sejak awal Bu, sejak awal saya sambang dari desa, dari RT 1 sampai RT 7. Jadi di situ saya menemukan anak-anak yang tidak bisa membaca, begitu Ibu. Baik, selain mengurangi angka buta aksara, Pak, apakah ada tujuan lain dibentuknya program Bajaka tersebut?
Baik, jadi program lain Ibu dari Bajaka ini, jadi saya selalu melakukan sosialisasi Ibu. Jadi sosialisasi kenakalan remaja untuk anak-anak. Jadi disitulah program itu Ibu. Selanjutnya kita ke Kasat Binmas Polres Murung Raya, Ibtu Heri Purwanto. Bapak bagaimana tanggapannya tentang giat yang dilakukan Aibda Rodi? Terima kasih Bu, selamat siang Ibu. Dalam melaksanakan kegiatan Aibda Rodi didukung dan dibantu oleh Satbimas Polres Murung Raya untuk melaksanakan giat Kamtibmas. Selain giat Kamtibmas, Bribda Rodi juga mempunyai terobosan di desa binaan Babin Kamtibmas untuk menggalakkan masyarakat yang buta aksara untuk bisa membaca, membuka wawasan dunia dengan cara mengadakan perpustakaan baca di desa tempat Aibda Rodi berdinas, yaitu di desa Juking Pajang. Kemudian apakah terdapat sinergitas antara tugas Babin Kamtibmas dengan terobosan yang dilakukan Aibda Rodi, Pak? Sangat membantu Bu, sangat membantu karena masyarakat desa Juking Pajang menyambut antusias karena dapat mengurangi kenakalan remaja, karena desa Juking Pajang berbatasan dengan ibu kota kabupaten yang lebih ramai dan istilahnya desa satelit karena berdekatan dengan ibu kota kabupaten, kan Bu? Support apa yang dilakukan oleh Polres Murung Raya kepada para personil Babin Kamtibmas? Memberikan semangat kepada Aibda Rodi supaya lebih giat untuk melaksanakan tugasnya dan selalu mengusulkan kepada pimpinan agar Aibda Rodi bisa sekolah, terutama untuk sekolah SIP Bu, soalnya banyak kami melihat di program-program acara biasanya kalau Babin yang punya terobosan dan indikasi untuk memajukan desanya dipermudah. Demikian Bu. Baik, amin, semoga harapan Ibtu Heri bisa segera terwujud agar Aibda Rodi bisa melanjutkan sekolah ke SIP ya Pak. Kita kembali lagi ke Aibda Rodi. Dalam melaksanakan program Bajaka, Anda menggunakan motor dinas yang diisi dengan buku-buku. Dapat diceritakan giat tersebut Pak? Terima kasih Ibu. Jadi di dalam sepeda motor Bajaka saya banyak sekali buku-buku tingkat SD, SMP, SMA, sampai buku cerita anak-anak Ibu. Ketika menyambangi warga, Pak, Anda menemukan anak-anak sekolah yang mengalami kesulitan dalam membaca. Dapat diceritakan bagaimana bisa membantu mereka dalam kesulitan tersebut? Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk mensiasati yang tidak bisa membaca itu, jadi saya punya terobosan lagi Ibu. Jadi di situ saya mengambil privat begitu Ibu, privat yang dari kota ya, seperti guru les gitu Ibu. Jadi setiap saya sambang, jadi di situ saya menemukan anak-anak itu. Jadi anak-anak tersebut saya jadi diprivatkan Ibu di perpustakaan saya. Berarti kursus secara private Bapak ketika sambang langsung begitu ya Pak, mengajari anak-anak untuk membaca. Dan selama Anda melaksanakan program Bajaka tersebut, adakah cerita unik yang pernah dialami? Baik Ibu, jadi saya ada cerita unik Ibu. Jadi kebetulan saya membawa sepeda motor Bajaka itu, jadi disitulah saya dipanggil oleh ibu-ibu, dikira saya penjual sayur begitu Ibu. Oke, baik. Itu Pak. Ada lagi Pak selain itu Pak? Cuma itu aja Ibu. Itu aja, baik. Tapi setelah tahu ternyata itu membawa buku, akhirnya tahu ya kalau Aibda Rodi ini adalah seorang polisi begitu Pak? Betul Ibu. Kebetulan habis saya jelaskan kepada ibu tersebut, akhirnya ibu itu malu begitu Ibu. Baik, kemudian pihak desa menawarkan Anda sebuah rumah milik desa untuk dijadikan rumah baca. Bisa diceritakan kisahnya seperti apa?
Betul Ibu, kebetulan di desa tempat binaan saya ada rumah yang tidak terpakai. Disitulah dari perangkat desa yang ada di desa Juking Pajang ini menyerahkan begitu Ibu. Kebetulan rumah tersebut sudah 4 tahun tidak dipakai. Jadi saya gunakan rumah tersebut untuk rumah Babin Ibu. Kebetulan rumahnya 2 lantai begitu Ibu. Dan ada informasi yang kami dapatkan Anda sampai harus menjual motor pribadi untuk melengkapi fasilitas di rumah baca tersebut. Bisa diceritakan Pak? Betul Ibu, kebetulan rumah yang diserahkan dari desa itu tidak ada isi sama sekali. Jadi saya berinisiatif menjual sepeda motor untuk membeli 4 lemari buku, 6 meja, habis itu 4 meja besar dan 2 kursi begitu Ibu. Luar biasa sekali ini Aibda Rodi dan rumah baca yang Anda dirikan dalam memberantas buta aksara dan mencerdaskan masyarakat mendapatkan bantuan dari perpustakaan pusat. Bantuan seperti apa Pak yang diberikan? Baik, terima kasih Ibu. Jadi waktu itu saya ikut program inklusi perpustakaan berbasis sosial Ibu. Jadi di situ saya kemungkinan dinilai baik. Jadi akhirnya saya mendapat bantuan berupa buku 800 buku Ibu. Habis itu 3 unit komputer, 1 unit TV 42 in. Habis itu printer dan 2 rak buku begitu Ibu. Selain memberantas buta aksara, Anda juga membantu warga desa Juking Pajang ketika terjadi banjir. Bantuan seperti apa yang dilakukan? Jadi kebetulan di desa saya ini Bu, di saat musim banjir, di musim hujan, sering terjadi banjir. Jadi sementara yang saya lakukan di desa membantu evakuasi begitu Ibu, membantu evakuasi warga, membantu menyelamatkan barang-barang warga yang bisa diselamatkan begitu Ibu. Sampai hari ini apakah desa Juking Pajang masih terendam banjir Pak di sana? Untuk sementara sudah turun Ibu, sudah turun drastis, sudah jalan-jalan dan aktivitas masyarakat bisa normal seperti biasa begitu Ibu. Sudah mulai surut secara perlahan ya Pak. Selain karena hujan deras, adakah faktor lain yang menyebabkan banjir tersebut? Untuk faktor lain tidak ada Bu, kebetulan di desa Juking Pajang ini letaknya di pinggir sungai, jadi kalau musim hujan dia selalu banjir begitu Ibu. Baik, terakhir pesan apa yang dapat Anda sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya membaca buku dan menimba ilmu pengetahuan agar terciptanya masyarakat yang sejahtera? Silakan. Baik, jadi pesan saya untuk masyarakat saya, khususnya anak-anak Ibu. Jadi belajarlah dengan rajin karena ilmu itu sangat mahal begitu Ibu. Kalau dari Ibtu Heri silakan Pak, apa pesan kepada masyarakat yang ingin disampaikan? Pesan Kamtibmas yang akan saya sampaikan terutama untuk khususnya untuk desa Juking Pajang supaya tetap menjaga Kamtibmas yang kondusif karena mendekati pemilihan presiden dan pemilihan pileg, walaupun beda pilihan, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Demikian Bu. Baik, terima kasih Aibda Rodi dan juga Kasat Binmas Polres Murung Raya Ibtu Heri Purwanto sudah bergabung bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Salam presisi. Salam presisi. Selanjutnya Ibda Yunus Laba, Kanit Hartah Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Nusa Tenggara Timur tidak pernah berhenti menghidupi anak-anak asuhnya di panti asuhan generasi pengubah. Bayangkara Inspiratif akan segera kembali.